Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Bagus Sadewa dari kelompok 5, NIM 2019-53083. Saya akan mempresentasikan evaluasi dan pemeliharaan IRP. Ini nama kelompok saya. Pengertian IRP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem informasi bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan seluruh fungsi dan departemen di dalam perusahaan menjadi sebuah sistem yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan perusahaan. Konsep dasar IRP. Sistem IRP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, dan material dan kapasitas. Evaluasi IRP. Evaluasi harus dipertimbangkan dengan teliti. Dengan melalui evaluasi dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang akan dilakukan, serta dapat menentukan faktor-faktor keberhasilan. Evaluasi dapat juga mengetahui masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan atau dilakukan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Abdul Latif, NIM 2019-53113. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagas, yaitu evaluasi keuangan finansial. Perspektif keuangan. Pada perspektif keuangan menyangkut tentang seberapa besar biaya implementasi secara keuangan sistem ERP masuk ke dalam investasi kapital yang melibatkan pengeluaran dan pemasukan. Masalah yang muncul dalam perspektif ini adalah bagaimana mengkonversikan aspek dalam ERP menjadi aspek yang bisa dihitung, sehingga bisa masuk biaya atau keuntungan. Kedua, perspektif customer. Hal yang harus diperhatikan pengguna adalah tingkat kepuasan customer pada proyek implementasi ERP ini. Ada dua parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek implementasi ERP, yaitu seberapa besar proses bisnis yang bisa ditangani oleh sistem ERP ini, berapa transaksi yang bisa dihandle oleh sistem dibandingkan dengan banyaknya transaksi yang tidak berhasil atau gagal. Ketiga, perspektif proses internal. Aspek ini lebih menekankan pada kondisi internal untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Perspektif proses internal dibagi dua kriteria, yaitu proses yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem dan proses yang diperlukan untuk meningkatkan dan perbaikan kapasitas sistem. Perspektif inovasi dan pembelajaran mencakup kualifikasi ketergantungan terhadap konsultan. Evaluasi teknis. Evaluasi teknis terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah bentuk arsitektur aplikasi yang dikembangkan, pertumbuhan data, dan populasi user serta struktur jaringan. Ada 9 tahapan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kerja sistem ERP dari aspek ini. Mengidentifikasi ukuran kinerja yang dibutuhkan, membuat program pengujian, konfigurasi dan sesuaikan keseluruhan infrastruktur berdasarkan rekomendasi vendor, menjalankan unit test untuk menjamin bahwa semua fungsi berjalan dengan baik, menjalankan integritas tes untuk menjamin kompatibilitas dan konektivitas, mengaktifkan semua alat bantu, mendefinisikan referensi dasar waktu, melakukan pengujian jika kebutuhan tidak berhasil dipenuhi, lakukan perubahan pada software, hardware, ataupun jaringan, kemudian mengulangi pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wiwijayanti, NIM 2019-53117. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Abdul Latif. Pemeliharaan sistem pada sistem ERP. Aktivitas pemeliharaan sistem meliputi beberapa aksi koreksi untuk masalah yang ditemui, yaitu adaptasi prosedur untuk
fitur atau kebutuhan baru yang ditambahkan. Yang kedua adalah pemeliharaan perspektif sebagai tanggapan atas upgrade software. Yang ketiga adalah pemeliharaan preventif untuk urusan administrasi rutin. Selanjutnya adalah jenis pemeliharaan dan tugas umum ERP. Yang pertama adalah korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting maupun bahaya yang memerlukan tindakan segera mungkin. Bagi perusahaan, kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dengan cepat sangat penting untuk kelangsungan proses produksi. Yang kedua adalah adaptif, yaitu bagian pemeliharaan yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan, serta memenuhi persyaratan pemakai baru sehingga sistem harus merespon perubahan sistem pemakai. Selanjutnya yang ketiga adalah perfektif, yaitu bagian pemeliharaan sistem dalam penyempurnaan atau maintainabilitas. Sistem ini memungkinkan untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Yang terakhir adalah preventif. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan sistem yang terjadi dari inspeksi periodik dan pemeliharaan sistem untuk pengungkapan dan mengantisipasi kesalahan. Pemeliharaan ini bekerja dalam sistem, sehingga seringkali menemukan cacat, bukan kesalahan sebenarnya yang menandakan permasalahan potensial. Apabila kesalahan tidak segera diperbaiki di tingkat awal, akan mempengaruhi fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya untuk waktu dekat. Kenalkan, nama saya Deni Kristinawati, NIM 2019-53121. Di sini kami akan melanjutkan presentasi dari di atas. Jenis-jenis pemeliharaan dan tugas umum ERP, yaitu besarnya aktivitas yang dilakukan saat memelihara, tergantung pada siklus hidup software. Aktivitas ini akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Di sini ada tahap-tahapan untuk mengevaluasi kinerja sistem ERP. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan kinerja, misal waktu tanggap atau respons tim minimal yang dapat diterima untuk menyelesaikan tugas secara keseluruhan, dan kapasitas jaringan untuk sebuah antarmuka. Yang kedua yaitu membangun program pengujian dengan semua elemen yang sudah disiapkan dengan baik. Yang ketiga, mengatur semua infrastruktur sesuai konfigurasi vendor. Yang keempat, yaitu menjalankan unit tes untuk setiap aplikasi dalam paket modul untuk menjamin bahwa semua fungsi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, menjalankan integritas tes untuk menjamin compatibility dan konektivitas antara seluruh komponen. Yang keenam yaitu menggunakan alat bantu monitoring untuk sistem yang menjadi tempat pembelajaran sistem ERP, misalnya sistem operasi, basis data, dan sistem peraturan atau middleware. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi referensi dasar waktu tanggap untuk semua tugas utama ketika sistem tidak sedang dalam beban kerja yang berat. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kami mohon maaf.